Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam kitab Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab Amsal ini selalu memberikan kepada kita nasihat dan cara pandang untuk menjalani kehidupan ini. Dia memberikan kepada kita pemahaman dan pengertian bagaimana seharusnya kita berlaku hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam hal ini, Amsal 25 ayat 28 ini dikatakan orang yang tak dapat mengendalikan diri. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita dihimbau dan diarahkan supaya kita dapat dan mampu mengendalikan diri. Jadi, mengapa pengendalian diri ini sangat penting? Jikalau kita berbicara tentang pengendalian diri, kita akan teringat salah satu buah-buah roh, Bapak Ibu. Jadi, salah satu buah-buah roh itu adalah pengendalian diri. Mengapa buah-buah roh itu, salah satu buah-buah roh itu adalah pengendalian diri? Karena ketika kita mampu mengendalikan diri kita, maka pintu dosa dan si jahat itu tidak terbuka bagi kita. Jadi kita tidak membuka pintu masuk si iblis itu di dalam diri kita. Itu pengendalian diri. Dari hal apa saja saya harus mengendalikan diri? Dari perbuatan-perbuatan yang menjauhkan kita daripada Allah, Bapak Ibu. Jadi kita harus mampu mengendalikan diri. Karena apa, Bapak Ibu? Kalau setiap orang tidak dapat mampu mengendalikan dirinya, dia akan sampai ketika cara berbicaranya, atau bahkan penglihatannya, atau bahkan sikapnya, cara pandangnya, tutur katanya tidak mampu dikendalikan, atau perkataannya semaunya saja berbicara sesuai dengan pikirannya saja, tidak ada batasan di dalam setiap pembicaraannya, dia akan mengarah kepada dosa. Atau ketika dia memiliki kelimpahan atau berkat yang berlimpah, ketika dia tidak dapat memakainya dengan baik atau menjadi berkat bagi orang lain, itu juga akan menjadi jatuh kepada kesombongan dan ketamakan. Ketika apa yang telah kita miliki tidak dapat kita kendalikan, atau bahkan Bapak Ibu malah yang kita miliki itu mengendalikan kita, maka kita akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Maka dikatakan orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Tidak ada pertahanan di dalam dirinya. Jadi ketika Tuhan memberikan kita contoh, Bapak Ibu Saudara-saudariku, berkat, kita diberikan berkat yang melimpah secara baik materi, lalu kita menghambur-hamburkannya, tidak ada pengendalian diri, kita tidak belajar menabung, Bapak Ibu, kita tidak belajar untuk rendah hati, tetapi kita semakin congkak dan tinggi hati, pada suatu saatnya nanti itu akan seperti kota yang roboh temboknya. Tidak ada lagi yang dapat membentengi dia. Maka pengendalian diri ini akan menjadi benteng dalam kehidupan kita. Maka kendalikan dirimu, bahkan dari amarahmu, dari keegoisanmu, dari hawa nafsumu, dan dari segala kecemasanmu dan penderitaanmu. Bahkan pikiranmu kendalikan supaya tetap hidup kita ini stabil, baik dari segi emosi, baik dari segi spiritualitas, kita dapat dikendalikan oleh Roh Kudus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku, mintalah terus pertolongan kepada Tuhan supaya hidup kita ini terkendali, baik dari hal-hal yang tidak baik atau yang tidak kita inginkan. Maka setiap kehidupan yang sudah terkendali oleh Yesus Kristus, hidup kita akan penuh dengan sukacita. Ketika hidup kita dikendalikan oleh Yesus Kristus, hidup kita bisa menjadi teladan bagi sesama dan berkat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku, selamat menerima pengendalian daripada Yesus dan di dalam Roh Kudus untuk mendapatkan kehidupan yang penuh dengan sukacita.
Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau mengajarkan kami supaya kami mengendalikan diri kami, menjauhkan kami daripada segala perbuatan dosa, kesombongan, kecemasan, kekhawatiran dalam kehidupan ini. Biarlah kami dikendalikan dalam kuasa-Mu dan penuh penyertaan daripada Tuhan. Berkati kami untuk terus rendah hati, menjauhkan diri Tuhan daripada segala bentuk kesombongan dan bahkan hal-hal yang membuat kami jatuh daripada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami, dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.